Salam sejahtera bagi kita semua. Yahowo, salam sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dengan keadaan kita sekarang ini pada pandemi COVID-19. Maka untuk semester ini kita akan belajar daring, terkhusus untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noveri Amal Jaya Harifa. Di dalam silabus ini sudah tertera nama saya. Saya alumni IKIP Gunung Stoli tahun 2011 dan kemudian saya melanjut dan tamat di UNP Universitas Negeri Padang tahun 2016. Saya mulai mengabdi di IKIP ini dari tahun 2014 sampai sekarang. Saudara-saudari, untuk semester ini, untuk semester ganjil tahun akademik 2020-2021, saya dipercayakan untuk mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Anda. Dan untuk itu tentu saya harus memperkenalkan diri kepada Anda, dan juga saya menguraikan apa saja yang menjadi kegiatan kita selama perkuliahan satu semester. Dan pada saat ini juga kita terpaksa harus melaksanakan perkuliahan secara daring, mengingat situasi pada saat ini masyarakat Nias pada khususnya telah dilanda oleh COVID-19, dan kita tahu sendiri bahwa sudah beberapa korban, sehingga pimpinan dari institut kita harus mengambil satu keputusan untuk melaksanakan perkuliahan secara daring. Nah, untuk mata kuliah Bahasa Indonesia ada dua aplikasi yang saya gunakan nantinya. Pertama dulu video belajar ini yang sedang berjalan, dan satu lagi nanti saya akan menggunakan Google Classroom. Google Classroom ini berguna untuk pengiriman tugas-tugas dari saudara kepada saya. Nah, saya akan menghubungi nanti melalui via WA atau grup yang sudah kita bentuk sebelumnya. Nah, perkenalan diri selanjutnya, nama kuliah kita adalah Bahasa Indonesia, dan kode mata kuliahnya ini sebenarnya adalah nasional, karena semua prodi harus memuat dalam kurikulum perkuliahan tentang Bahasa Indonesia. Bobot SKS-nya adalah 2, dan untuk semester ini saya masuk di beberapa prodi ya, atau hampir semua prodi di IKIP Gunung Stoli. Saudara-saudari, tentu Anda harus tahu apa yang menjadi standar kompetensi untuk bahasa Indonesia ini. Ini adalah mahasiswa terampil berbahasa Indonesia secara baik dan benar untuk dikuasai, diterapkan, dan dikembangkan pada ilmu pengetahuan, teknologi, seni dalam perwujudan kecintaan dan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Banyak orang menganggap bahwa bahasa Indonesia ini tidak terlalu penting, atau merasa ini adalah bahasa sehari-hari sehingga tidak perlu harus dipelajari. Namun kenyataannya sekarang adalah bahasa Indonesia itu yang paling diutamakan untuk sekarang, karena dialah yang akan menyatukan bangsa ini. Semua perbedaan akan bisa disatukan dengan bahasa Indonesia itu sendiri, karena ini adalah bahasa pengantar kita sehari-hari, dan semua atau seluruh masyarakat Indonesia tentu harus menggunakan bahasa ini. Nah, dengan bahasa pengantar itu, maka kita bisa bersatu. Sehingga bahasa Indonesia ini terus dipelajari hingga saat ini, dan semua prodi juga harus mempelajarinya. Ya. Tapi dengan catatan di sini adalah secara baik dan benar.
secara baik dan benar. Nah, tentu tugas kita itu menguasainya, kemudian diterapkan, dan bisa juga dikembangkan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, deskripsi mata kuliahnya adalah perkuliahan ini diisi dengan pembahasan tentang ruang lingkup bahasa Indonesia, yaitu kedudukan bahasa, pembakuan bahasa, fungsi dan keterampilan bahasa. Secara khusus akan membahas penulisan karya ilmiah untuk kepentingan kegiatan akademik. Nah, nantinya di semester terakhir Anda akan menyelesaikan studi Anda di sini dengan membuat skripsi. Nah, skripsi itu termasuk dalam kegiatan karya ilmiah. Nah, untuk membuat karya ilmiah ada kaidah-kaidah yang harus kita penuhi untuk bisa layak dikatakan bahwa yang kita buat itu, yang kita tulis itu adalah sebuah karya ilmiah, diakui, disahkan, dan akhirnya kita bisa mendapatkan gelar sebagai sarjana pendidikan, khususnya di IKIP Gunung Sitoli ini. Saudari, tujuannya sama ya. Keempat, keterampilan bahasa itu ada membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Maka kita harus kuasai secara baik dan benar. Bahasa yang baik belum tentu benar, tapi bahasa yang benar itu sudah pasti baik. Itu kira-kiranya. Tapi kita akan mengkaji lebih dalam nanti untuk kegiatan pembelajaran seterusnya. Nah, selama satu semester kita ada 16 kali pertemuan. Di sini saya sudah menyusun apa saja yang menjadi topik-topik kita selama 16 kali pertemuan itu. Nah, untuk pertemuan pertama ini yang sedang saya sampaikan, yaitu pengenalan standar kompetensi dan materi apa saja yang kita akan bahas di 16 kali pertemuan. Nah, ini adalah pertemuan pertama hari ini. Tentu pertemuan kedua nantinya saya akan bagikan lagi kepada saudara apa yang menjadi materi kita. Nah, pertemuan kedua yaitu kedudukan bahasa Indonesia dan ragam bahasa Indonesia. Kemudian pertemuan ketiga yaitu ciri situasi diglosia dan pembakuan bahasa dan bahasa baku. Pertemuan keempat yaitu fungsi bahasa baku, bahasa yang baik dan benar. Pertemuan kelima ini ada istilahnya ejaan bahasa Indonesia atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang sering disebut dengan EYD, namun pada perkembangannya berubah menjadi EBI, ejaan bahasa Indonesia. Kemudian keterampilan berbahasa, yaitu ada 4 tadi: berbicara, menyimak, menulis, dan membaca. Pertemuan ke-7 membaca telah isi dan membaca secara kritis. Pertemuan ke-8 yaitu hakikat menulis. Pertemuan ke-9 hakikat menyimak. Pertemuan ke-10 kita ujian tengah semester. Pertemuan 11 kita membahas tentang berbicara di muka umum. Pertemuan 12 kita membahas tentang kata, kalimat, klausal, paragraf, dan wacana. Ke-13 kita akan membahas tentang hakikat karya tulis ilmiah. 14 tata tulis karya tulis ilmiah. Ke-15 penulisan daftar pustaka. Dan ke-16 kita ujian akhir semester. Nah, ada beberapa referensi atau buku referensi yang saya gunakan dan tentunya juga digunakan oleh saudara-saudari. Itu ada Ahuja dan kawan-kawan. Judul bukunya Membaca Secara Efektif dan Efisien. Kemudian Alwi dan kawan-kawan itu berbicara tentang tata bahasa baku bahasa Indonesia. Ada Nur Hadi, bagaimana meningkatkan kemampuan membaca. Juga Peraturan Menteri 2015 Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian ada 4 buku tarigan tentang membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Tentu hal ini bisa dikembangkan oleh saudara-saudari untuk menggunakan buku yang lain, tidak masalah. Tentu buku yang lain itu pastinya akan mengembangkan
materi-materi kita untuk perkuliahan selama 1 semester ini. Untuk tugas-tugas sebenarnya kalau kita tatap muka ada 4 yang sudah saya buat atau saya siapkan. Namun untuk tatap muka ini dulu, tugas Anda setiap pertemuan itu Anda membuat catatan atau menyimpulkan ringkasan dari setiap materi yang saya sampaikan. Kemudian yang Anda simpulkan itu nanti Anda kirimkan melalui Google Classroom. Nah, setelah Anda kirim nanti, maka saya akan memberikan nilai dan mengembalikannya melalui Google Classroom juga kepada saudara-saudari. Tentu kesimpulan atau ringkasan ini tidak lepas dari apa yang akan saya sampaikan selama pertemuan melalui aplikasi video belajar ini, ya. Tentu Anda akan mendapatkannya nanti melalui link YouTube yang akan saya kirimkan kepada saudara-saudari semuanya. Nah, untuk nilai, tentu penilaian ini tidak berlaku lagi ya untuk kita. Yang pastinya saya harapkan Anda semua aktif dalam mengikuti perkuliahan melalui video belajar ini. Kemudian tugas rutin setiap pertemuan untuk tetap Anda kirimkan di Google Classroom. Dan pada saat ujian tengah semester nanti dan ujian akhir semester, saudari tetap mengikutinya. Nah, ini yang menjadi persiapan atau yang menjadi rencana kita dalam perkuliahan selama 1 kuliah. Dan saya yakin bahwa saudari akan lebih menelaahnya lagi, dan apabila ada keraguan atau berupa kendala dalam perkuliahan, selama perkuliahan, jangan segan-segan menghubungi saya sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, ya, boleh melalui telepon, SMS, WA, juga boleh langsung ke kampus IKI Gunung Story dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, saudari, Anda boleh mendapatkan silabus ini nanti melalui komisaris, dan mudah-mudahan komisaris bisa membagikan kepada Anda semua yang menjadi pembahasan kita selama 1 semester. Sedikit saya membahas tentang kegiatan kita di perkuliahan ini, yang pastinya saudara-saudari sudah tahu bahwa kita ini nanti akan menjadi guru ke depannya. Dan saya tidak tahu apakah Anda ini nanti menjadi guru anak saya, karena tahun demi tahun nanti akan terus berjalan, dan sering sejalan dengan demikian, ya tentu kami yang sekarang menjadi tua, anak kami sekolah, dan Anda sudah pastinya akan menjadi guru ke depan. Nah, tentu Anda harus mempersiapkan diri Anda, ya. Anda harus mempersiapkan diri Anda di beberapa perkuliahan ini atau kegiatan kuliah ini, supaya Anda tidak sia-sia untuk masuk di IKI Gunung Story. Jadi, saudara-saudari, untuk khususnya bahasa Indonesia ini sangat penting, karena ini akan menjadi senjata Anda untuk mencari tahu, menyampaikan, bahkan untuk mengembangkan setiap apa yang menjadi tujuan Anda ke depan. Ini sangat berkaitan dalam
kegiatan Anda nantinya ke depan menjadi seorang guru, maka kalau Anda tidak bisa, Anda tidak mampu untuk berkomunikasi, bertutur dengan bahasa Indonesia, maka yang lain itu tidak akan bisa Anda terapkan untuk ke depannya. Jadi siapkanlah diri Anda sedini mungkin. Kalau bisa, biarpun kita dalam keadaan daring, namun tetaplah menggunakan bahasa Indonesia itu sesering mungkin. Ya, karena kita tahu di daerah Nias kita ini kan, kita bertemu pasti berbahasa daerah Nias. Namun saya katakan hari ini bahwa Anda itu harus sering berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, ya, supaya bahasa Anda itu bisa lancar, lebih baik lagi, dan tidak akan menimbulkan arti-arti yang ambigu terhadap pendengar-pendengar yang lainnya. Ya, apalagi Anda akan menjadi seorang guru ke depannya. Nah, untuk itu sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan lupa tugas-tugas Anda nantinya. Kalau untuk pertemuan pertama ini tentu Anda tidak meringkas ya. Namun pertemuan kedua seterusnya nanti Anda wajib meringkas apa yang telah saya sampaikan, Anda menyimpulkan, dan Anda sampaikan kepada saya melalui Google Classroom. Nah, sekali lagi kalau ada juga kendala-kendala silakan dihubungi saya ya. Ini pertama untuk Anda berinteraksi dengan video pembelajaran seperti ini, saya tahu bahwa banyak kendala-kendala. Sama dengan saya juga, karena ini yang pertama untuk saya lakukan, dan tentu saya akan terus membenahi supaya bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Nah, demikian saja kira-kira untuk pertemuan pertama pada hari ini, dan kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa dilaksanakan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Demikian saja, terima kasih. Yahoo, salam sehat.